Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang PAI, Pendidikan Agama Islam, dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi tolong disiapkan bukunya. Namun sebelum itu mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum beribadah. Allahumma awlini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa aqimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Saya absen dulu ya sebentar ya. Tania Azkia Suciana, Evan Dimas, Uli Muhlisin, Ahmad Fadil, Muhammad Khalil, Abraham, Alexi Pratama, Munaya, Naura Halal, Suwaidatul Najia, Lailatul Hasanah, Laili Aidi Alia, Naila Mu'asarul Fa, Ainur Rafiq, Abu Khairah Sani, Sofiullah, Habibullah. Ada yang belum dipanggil? Rafdi. Ada. Ya. Ayo disiapkan bukunya. Pelajaran kali ini kita akan belajar tentang keberagaman, ya. Keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman berarti sesuatu yang menjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Pelajaran kali ini yaitu tentang mempelajari mengaji dan juga mengkaji tentang surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13, dan juga tentang hadis keagamaan dan juga keberagaman. Jadi ada dua, ada keberagaman dan juga ada keberagamaan. Yang kita kaji atau yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang keberagaman. Namun sebelum kita memulai untuk membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13, silakan bagi yang belum selesai untuk menulis segera ditulis, segera dilengkapi, atau bisa juga dicek. Silakan dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Ayat Al-Quran ke-13 surat Al-Hujurat beserta artinya. Silakan dicek. Bukunya dicek dengan yang ditulis, yang belum agar selesai, yang belum selesai agar diselesaikan. Sudah selesai? Sudah dicek? Ya. Ada yang belum?
Sudah selesai? Ayo kita baca bersama. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini menjelaskan tentang keberagaman. Ada yang tahu keberagaman itu apa? Kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang keberagaman? Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu perbedaan antara satu dengan yang lain. Khususnya kita yang berada di negara Indonesia, kita merupakan penduduk yang beragam. Dalam arti berbagai perbedaan, mulai dari suku, agama, ras, dan juga budaya. Ya kan? Agama kita berbeda-beda di Indonesia. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan juga ada agama Konghucu. Ya, ada 6 agama yang resmi di negara kita, di negara Indonesia. Selain agama, kita juga berbeda di dalam suku dan juga budaya, ya kan? Ada suku Madura, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ya kan? Ada suku Batak, ada suku Dayak. Banyak. Makanya kita disebut sebagai negara yang beragam. Apa yang menyebabkan kita menjadi penduduk atau negara yang beragam? Penyebabnya apa saja? Yang pertama karena tentu letak geografisnya, ya kan? Letak geografis kita itu berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga itu juga menyebabkan budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Tempat yang ada di Madura itu berbeda dengan yang ada di Jawa. Tempat yang ada di Madura juga berbeda dengan yang ada di Bali, di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua.
Makanya kita disebut sebagai negara yang beragam. Tapi meskipun kita merupakan penduduk atau negara yang beragam, kita dituntut untuk menjaga atau menghargai keberagaman tersebut dengan cara toleransi. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tetap kita satu negara, satu semboyan. Apa semboyannya? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga melalui semboyan tersebut diharapkan kita bisa menghargai antar sesama, ya, menghargai antar sesama. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita bertemu dengan teman yang lain yang berbeda dari kita, misalkan yang berbeda agamanya, yang berbeda sukunya, yang berbeda ras dan juga budayanya, kita tetap dituntut untuk menghargai dan juga bertoleransi, ya. Jadi meskipun kita berteman dengan katakanlah orang dari suku Sunda atau suku Jawa, kita memiliki teman orang Jawa, nggak apa-apa. Kita memiliki teman dari Bali, kita memiliki teman dari Papua, dari Ambon, dari Medan, dari Aceh, dari suku Batak ataupun suku-suku yang lain, nggak apa-apa, ya. Yang penting kita bisa untuk saling menghargai, bisa untuk menjaga perbedaan, bisa untuk menjaga keberagaman. Paham? Sampai sini paham tentang keberagaman? Kenapa kita kok dituntut untuk menghargai perbedaan tersebut? Karena kita diperintahkan, baik diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam ijma maupun di dalam qiyas. Contohnya apa yang perintah yang di dalam Al-Quran? Contohnya seperti mata pelajaran kali ini atau tema pada hari ini, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang sudah kita baca tadi. Artinya, lihat di depan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan juga sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ayat di sini itu memerintahkan kita untuk saling mengenal, saling bersilaturahmi, saling menghargai perbedaan. Jadi Allah itu menciptakan semua yang ada di dunia itu berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan juga bermacam-macam, ya kan? Ada laki-laki dan perempuan, semua seisi dunia, ya kan? Ada bangsa dari Indonesia, ada bangsa atau negara dari Malaysia, dari Eropa, dari Amerika, dari benua Afrika, dari benua Australia. Semua itu diciptakan oleh Allah. Agar apa? Agar kita bisa saling mengenal, ya kan? Agar kita saling mengenal satu sama lain. Sehingga meskipun kita berbeda-beda, kita tetap untuk menjaga toleransi, menghargai perbedaan antar sesama, ya, saling menghargai, saling menjaga sopan santun di antara sesama. Kita dituntut atau diperintahkan untuk itu. Karena apa? Karena Allah itu tidak melihat kepada kita dari suku apa, dari anak siapa, dari putra siapa, dari hartanya, tidak. Allah tidak melihat, oh kita anak pejabat, kita anak presiden, kita anak kiai, kita anak pejabat, enggak. Allah tidak melihat itu, ya. Tapi Allah melihat siapa yang paling bertakwa, ya. Jadi meskipun kita anak petani, kita anak nelayan, kita anak seorang tukang, tidak apa-apa, yang penting kita bertakwa, ya kan? Karena Allah yang melihat adalah melihat ketakwaan kita, dan itu yang dinilai oleh Allah. Paham ya?
Penjelasan singkat tentang keberagaman sudah selesai. Sekarang kita praktek untuk membaca satu persatu. Tania Azia Sugiana. Menghadap ke papan, majulah. Sudah, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Evan Dimas Andi Adli Polisi Atikatul Khalida artinya
Duduk. Abul Khairasani. Bismillah. Inna khalaqna syu'uba. Artinya? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersekutu agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sendiri adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Sudah duduk. Nadia Ilfariska. Agak ke depan, nak. Ke depan lagi. Sudah duduk. Karena waktunya sudah selesai dan jamnya juga istirahat, jadi untuk pertemuan pembelajaran dan tema pada kali ini saya anggap cukup. Jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang hadisnya. Karena sekarang kan sudah ayat, tapi tinggal hadisnya jadi nanti ya. Dan juga sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah paham semua? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan wal asri 1 kali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.